إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيت الله وإلى خاصة معشش مشايخ المسجد المصطفى ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullahu. Habibu demeno sapa sira kabeh Allah ing Allah ila ibadihi maring hambane Allah yuhibbukum mongko demen ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Rawahu at-Tabrani an Abi Umamah. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Mustafa ingkang minulya. Hadis ingkang dipun riwayataken saking sahabat At-Tabrani. Lafate namung singkat. Habibu Allah ila ibadihi yuhibbukumullah. Artine napa? Cintailah Allah, cintailah Allah kepada para hambanya, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Lafaz ataupun redaksi seperti ini mempunyai padanan dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini yang pertama. Kalau bukan handphone tapi ningali Quran. Ali Imran ayat 31 tapi cuy ini Quran ini. Cip tak langsung kecil. Ali Imran ayat 31. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seandainya kalian semua mencintai Gusti Allah, maka Allah pun akan mencintai kalian, dan ganjarannya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Juga lafaz in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Begitu juga man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu ad'afan katsira.
Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang bagus, maka Allah pasti akan melipat gandakan. Mula para bapak, para ibu ingkang minulya, redaksi sing kados mekaten mpun ngantos dipun maknai secara hakiki, tapi harus dimaknai secara majazi. Soale nopo menawi kados ayat Al-Qur'an ingkang unine in tansurullaha yansurkum niku seandainya dimaknai secara hakiki bisa sangat berbahaya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah niku nek dipun maknai secara hakiki sangat bahaya. Juga lafaz qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah itu juga seandainya kalau dimaknai secara hakiki juga bisa berbahaya, bahkan bisa menjadikan syirik. Artine nopo? Contoh mantal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Jika kalian meminjami Allah, gitu, niku nek dimaknai secara lafaz, secara bener, secara hakiki. Padahal Allah ini tidak membutuhkan apa-apa. Wong alam semesta dan seisinya punyanya Gusti Allah. Gini boleh. Apa maneh yang yang tansurullah ya surku. Nek Gusti Allah kata tulungi bahaya ya. Padahal Gusti Allah itu tidak butuh pertolongan kita. Jika kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai. Padahal Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Terus bagaimana? Maka redaksi atau seperti ini harus kita maknai, kita pahami secara majazi. Harus dipahami dengan majazi, bukan hakiki. Contohnya nopo? Ingkang dimaksud adalah yang dimaksud nopo ini hadis. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Itu adalah mencintai atau menolong agamanya Gusti Allah, mensiarkan kalimat tauhid, gitu, ngulang, napa ngulang itu, mendidik, mengajari. Contoh malih napa? Menolong fakir miskin. Contoh malih napa? Contoh malih napa? Contoh malih panjenengan iki sing dilampahi setiap hari. Gitu. Sebagai orang yang mampu ya menyumbang masjid, madrasah dan lain sebagainya. Niku lafaz yang tansurullah yang surun. Contohnya ngulang, nggih, mangke niku menolong fakir miskin, mensiarkan kalimat tauhid, kemudian mensiarkan agamanya Gusti Allah. Kemudian yang dimaksud dengan mandalladzi yuqridullahu qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira.
Bukan berarti kita ini meminjami Gusti Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah berupa infak ataupun sedekah. Mula sapa wonge sing menginfakkan harta bendanya atau mensedekahkan harta bendanya tidak bakal miskin, tidak bakal fakir, malah pasti Allah akan melipat gandakan rizkinya. Gila wadah. Bahkan sedekah itu bisa menolak bala. Lah mula lafaz-lafaz atau redaksi sing kados mekaten harus dimaknai ataupun difahami secara majazi. Kemudian kenapa manusia itu butuh diartikan majazi? Karena manusia itu punya keterbatasan arti hakiki. Kados niku wau contoh malih sing paling uruf, yang paling umum itu misalkan panjenengan nyambut pulpen gitu. Sejatine nek nilai pulpen kan nggih disilih cekel ngoten to, mboten kalong isine. Gitu. Padahal hakikatnya apa? Nilai pulpen itu pasti kalau isine gitu, tintae berkurang dan lain sebagainya. Biasanya kita umum pinjam sepeda motor. Pinjam itu hanya katakan harusnya tidak mengurangi daripada benda tersebut. Itu namanya pinjam. Tapi kan berkurang bensinnya, mungkin berkurang karet bannya, sehingga berkurang performa mesinnya dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang uruf. Lah pada kalimat habibu ila ibadi ini, dari hadis ini difokuskan pada hamba-hamba Allah. Jadi kita mencintai hamba-hamba Allah artinya kita mencintai sesama. Gitu. Bagaimana bentuk ekspresi kita mencintai sesama? Apakah seorang laki-laki dengan perempuan kemudian saling mencintai? Tidak seperti itu. Bagaimana dengan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki? Maka contohnya adalah ekspresi cinta kepada hamba Allah adalah ya kalau kita dengan anak kecil maka kita sayangi, dengan orang tua maka kita hormati, gitu. Dengan anak yatim, fakir miskin kita santuni, gitu. Dengan para ulama, orang alim, ustadz, kiai, maka ajarannya kita ikuti. Ngaten nggih, ekspresi cinta kita kepada sesama. Maka Allah jika kita mengekspresikan seperti itu, maka Allah mencintai kita dalam bentuk apa? Setelah kita mencintai sesama dengan ekspresi yang ingkang kula aturaken dumateng panjenengan, apa balasan Allah? Yakni berupa ganjaran. Baik ganjaran yang langsung diberikan oleh Allah di dalam dunia maupun nanti di akhirat. Contohnya balasan Allah wonten dunya napa? Nek kita menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, gitu, menyayangi anak-anak, menyantuni fakir miskin yatim piatu,
hormat, memuliakan dan mentaati para ulama, itu ganjaran dari Allah yang berupa dunia adalah bisa jadi urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita diberikan wasi'an barokah, rezeki yang luas, yang banyak dan barokah. Itu ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita langsung di dunia. Dan akhirat nopo? Nggih sak kersa panjenengan bahasane Gusti Allah dan akhirat itu apa? Yang pasti nek karepan kita kan surga gitu. Nah, ganjaran-ganjaran mekaten saking Allah Subhanahu wa ta'ala jika hambanya mencintai sesama hamba. Contohnya ekspresinya ini kau jika kita sesama anak kecil mula perlu disayangi. Nek wonten masjid panjenengan nggih fitrahnya anak kecil ya main-main. Nggih nek monggo kula nggih dibiarkan saja. Main-main nonton masjid. Masih untung masih mendingan main-main di masjid, masih mendengarkan lafaz-lafaz Allah, masih mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah daripada di luar sana. Insyaallah seiring berjalannya usia akan tahu. Maka kita sebagai orang tua bagaimana? Apakah kita merasa terganggu? Yang perlu kita menata hati kita. Gitu. Nek kula sanyang durung makomi kok sajane kemoncolan ya. Wong sama-sama, wong kadang-kadang terdengar ting-ting mawon, kita sudah terpecah konsentrasinya. Gitu. Kadang-kadang lali, oh ya sik mepek lambi kok gludungin muni, ya Allah, ana sing ngentas gak ya klambiku. Ini memang seperti itu, maka kita latih dan sebagainya. Jadi ketika kita mencintai sesama Allah dengan ekspresi ingkang kados kula aturaken wau, maka apa bentuk cintanya Allah terhadap kita adalah berupa pahala ataupun berupa ganjaran. Baik itu yang bisa kita nikmati langsung ketika kita masih berada di dunia, maupun nanti kita berada di akhirat. Pasti Allah akan memberikan ganjaran pahala-pahala sebagai balasan dari kita mencintai sesama hambanya Allah. Maka kesimpulan pada pengajian malam hari ini, pada pagi hari ini, subuh, yang dimaksud mencintai Allah adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah, juga berusaha seoptimal mungkin untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita sebagai hamba Allah tidak lain dan tidak bukan ketika berada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah itu langsung hakullah nek kali sesama manusia hakul ada. Terus harus seimbang gitu. Nek kalau wingi kita poso niku urusane kali Gusti Allah sampun sae, mangsa Ramadan iman waktu sabar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita sampun sae hubungane kali Gusti Allah, poso kita lampahi, sunnah-sunnah kita sampun laksanaken, tarawih, sedekah, salat malam dan sebagainya. Kita sudah beres, sudah bersih dengan hubungan Gusti Allah, menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian hakul adaminya adalah ketika Syawal, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Setelah hubungan sama Gusti Allah sudah beres, kemudian membereskan hubungan dengan manusia, dengan kita di Indonesia ada yang namanya
halal bihalal. Padahal di Arab Saudi tidak ada. Setelah sholat Id selesai ya sambung. Adanya ada di Indonesia. Mula kita bersyukur berada di Islam Nusantara, istilah yang ngerti di negeri kita Indonesia ini. Ulama-ulama kita sangat arif, sangat bijaksana memberikan acara semacam halal bihalal. Mula kita sangat boten mungkin seandainya mendatangi satu persatu tiap-tiap rumah. Paling kita kalau seandainya rumah saya Kang Tiga nomor 1 jalan ke barat paling sampai nomor 50. Tidak mungkin sampai keliling-keliling sana. Mula ada acara bihalal itu yang dikumpulkan semuanya dengan mohon maaf sudah mewakili semuanya. Gitu. Niku alhamdulillah. Alhamdulillah pengawasan izin menika kanten Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia punya sifat mukhalafatul khawadisi, sehingga jika Gusti Allah tidak dicintai kemudian cemburu, marah dan sebagainya. Bukan seperti itu, karena Allah berbeda dengan manusia. Kita baik dengan hambanya Allah, Allah pun baik kepada kita dengan memberikan pahala ataupun ganjaran. Monggo muga mawon kita sedaya direksa oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa beribadah, berbuat baik, beramal soleh, sehingga kita mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ganjaran langsung di dunia berupa urusan-urusan dunia yang dimudahkan, rezeki yang banyak halal barokah, dan juga keluarga yang harmonis, anak soleh soleha, dan juga tidak lupa adalah ganjaran yang ada di akhirat. Semoga kita nantiasa dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng pangastuya, mugi-mugi mawon wonten kula manfaatih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiyah wa afiyatil abdani wa shifaiyah wa nuril absar wa diya'iyah wa ala alihi wa sallim. Allahumma bika min ilmin la yanfa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma